Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pecinta YouTube channel Sayyid Dermawan Umsida, Alhamdulillah kita bisa ketemu di YouTube channel ini untuk sama-sama belajar dan sama-sama men-sharingkan kebaikan. Siapa tahu kemudian ada yang membutuhkan pengetahuan ini, kemudian dilihat channel YouTube-nya, kemudian bisa diaplikasikan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya, saya akan berbagi keilmuan tentang bagaimana menyusun buku monograf ya ini. Saya punya beberapa buku monograf yang sudah kami terbitkan di penerbit nasional ya ini. Izinkan saya untuk share screen. Baik, ini adalah buku saya. Nah ini, buku saya judulnya adalah monograf, pengukuran kinerja keuangan dan peran intelektual kapital. Pertama yang saya sampaikan bahwa buku ini sudah memenuhi aspek yang disyaratkan oleh Kementerian Ristek Dikti sebagai buku monograf. Ya, nanti saya tunjukkan beberapa hal terkait sama buku monograf ini. Ini adalah dari hasil beberapa riset saya yang kemudian saya buat buku monograf. Bapak Ibu semuanya, buku monograf itu adalah buku yang menjadi bagian-bagian apa yang menjadi concern dari seorang peneliti. Kalau saya concernnya di intelektual kapital, maka monograf ini adalah semacam kamar-kamar yang nanti saya menulis kamar satu misalnya tentang buku monograf ini, kemudian kamar yang lain juga terkait sama intellectual capital dan sebagainya ya. Jadi buku monograf ini berbeda dengan buku referensi. Kalau buku referensi itu semacam rumahnya, kalau buku monograf ini adalah kamar-kamarnya ya, sehingga kamar-kamar ini akan membentuk sebuah rumah. Begitu ya ini ya ini. Jadi ini buku monograf. Ini diterbitkan oleh Indomedia Pustaka tahun 2020. Ini sampul belakangnya ini ya. Kemudian adalah prakata ataupun juga terkait sama kata pengantar ya di buku ini. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita perhatikan daftar isinya ya. Daftar isi inilah yang kemudian nanti membedakan dengan buku-buku lainnya, termasuk buku teks ataupun buku ajar ya. Jadi misalnya ini, jadi buku monograf ini kan hasil dari riset, sehingga struktur bukunya itu hampir sama ataupun juga beberapa saja yang kemudian dialihkan ke bab-bab ini. Jadi misalnya bab pertama adalah pendahuluan, isinya adalah latar belakang juga rumusan masalah ya, background dan juga rumusan masalah. Ini adalah pendahuluan bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka, ini terdiri dari penelitian terdahulu, itu apa saja, kemudian tinjauan teori, ini ada beberapa tinjauan teori yang relevan dengan intelektual kapital, yakni adalah signaling teori, stakeholder teori, dan juga resource based teori. Ini yang menjadikan teori dasar di riset ini ya. Oke. Kemudian berikutnya ke bawah lagi ada pengertian laporan keuangan, kinerja keuangan, analisis laporan keuangan, kemudian intelektual kapital, kemudian rasio komponen intelektual kapital dulu ya. Kemudian pengukuran intelektual kapital itu,
dan juga hubungan antar variabel. Ke bawah lagi adalah kerangka penelitian. Nah, Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah bab ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian, ya. Ada beberapa hal. Pertama adalah tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Yang bab 4 adalah metode penelitian. Ini yang membuat berbeda dengan laporan penelitian, berbeda pula dengan buku ajar, ya. Ini metode penelitian Bapak Ibu semuanya ada beberapa hal. Pertama, metode penelitian untuk kinerja keuangan, metode penelitian untuk pengaruh IC terhadap kinerja keuangan, dan juga metode penelitian untuk makna kinerja keuangan. Karena dari rangkuman dari beberapa penelitian, maka beberapa matanya kami masukkan, ya. Kemudian dari penelitian dan pembahasan ada beberapa hal, misalnya adalah kinerja keuangan perusahaan farmasi di Asia Tenggara. Kemudian pengaruh IC terhadap kinerja keuangan perusahaan farmasi di Asia Tenggara. Makna kinerja keuangan berbasis IC untuk pengelolaan, penyusunan strategi, dan pengembangan perusahaan farmasi di Indonesia. Berikutnya adalah simpulan dan saran. Ada dua hal, simpulan dan juga saran, ada daftar pustaka, serta ada lampiran transkripsi wawancara. Ya, ini. Nah, Bapak semuanya seperti itu gambarannya untuk buku ataupun juga daftar isi di buku monograf saya ini. Kemudian berikutnya dilengkapi dengan daftar tabel. Nah, ini daftar tabelnya tulis, ya, mulai dari pertama sampai halaman terakhir. Nah, Bapak semuanya, pertama kita lihat sekilas tentang bab 1 atau pendahuluan. Ya, ini latar belakang, seperti halnya Bapak Ibu ketahui, latar belakang itu terdiri dari pentingnya riset itu dilakukan, kemudian juga riset gap-nya itu seperti apa, ya, atau senjangan penelitian itu seperti apa. Ya, kemudian berikutnya adalah novelty penelitian itu seperti apa. Dituliskan di sini, ya. Apa sih yang membuat berbeda penelitian yang sedang dilakukan ataupun juga yang sudah dilakukan. Itu ada semua di pendahuluan. Termasuk sebelum melangkah ke berikutnya, itu adalah implikasinya seperti apa, ya. Implikasi penelitian seperti apa. Dan juga tujuan penelitiannya biasanya ada di paling bawah sebelum kita beralih ke subbab yang lainnya, ya, ini. Nah, kemudian rumusan masalah ini sesuaikan dengan rumusan masalah yang Bapak Ibu tulis, begitu, ya, seperti itu. Nah, kemudian tinjauan pustaka, ya, ini pustaka ini terkait dengan penelitian terdahulu seperti apa. Jadi apa sih atau berapa banyak terdahulu yang Bapak Ibu kutip, ya, ini, ya, ini. Nah, ini beberapa terdahulu. Dan juga Bapak semuanya, ini berikutnya adalah terkait sama tinjauan teori yang merupakan teori dasar, ya, dari IC tersebut. Ada 3 Bapak semuanya, signaling teori, kemudian stakeholder teori, dan juga resource based teori. Bagi Bapak Ibu peneliti IC bisa mengambil teori ini sebagai teori dasar dari IC. Jadi misalnya adalah teori signaling. Kenapa kok terkait dengan IC? Karena teori ini menyatakan kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor, ya. Jadi IC itu kan sebuah informasi bahwa perusahaan itu memiliki intangible asset, ya kan, atau aset tersembunyi yang dapat
kuantifikasikan atau dapat dikaitkan dengan kinerja, dengan daya saing, dan juga dengan kesejahteraan. Nah, kalau IC-nya bagus, maka dia memberikan sinyal ya kepada investor, kepada stakeholder, kepada investor yang lainnya, bahwa ini loh kami punya stakeholder yang bagus, punya IC yang bagus. Ya ini Bapak Ibu semuanya ya itu. Ini adalah tentang signaling teori. Berikutnya adalah tentang stakeholder teori. Ini juga seperti itu. Jadi bagaimana IC itu dikaitkan dengan teori stakeholder atau teori pemangku kepentingan. Ada beberapa kelompok yang dapat terkait dengan IC ini, baik itu kelompok internal stakeholder dan juga external stakeholder. Akan dapat banyak manfaat apabila perusahaan itu bisa mengelola stakeholder yang bermanfaat untuk akan banyak manfaat apabila perusahaan itu bisa mengelola IC-nya menjadi sebuah aset ya, aset yang tersembunyi, kemudian menjadi ini apa namanya sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja. Ini stakeholder teori. Ya berikutnya adalah tentang resource based theory, adalah teori sumber daya yang lama sekali dikaitkan dengan dengan IC ini, karena RBT ini kan resource based theory atau teori berbasis sumber daya. IC itu sumber daya, ya baik sumber daya lebih banyak pada sumber daya yang sifatnya adalah intangible asset, ya ini ya. Di beberapa penelitiannya Bill Cowie menyatakan bahwa resource base itu sangat menentukan kinerja, ya terutama dalam perusahaan yang sifatnya adalah high is intensive, ya itu. Nah, semuanya seperti itu untuk kinerjanya, untuk teori dasarnya, kemudian berikutnya adalah tentang kinerja keuangan, ya. Ini. Nah, semuanya di banyak penelitian menurut saya sudah banyak sekali bagaimana IC dikaitkan dengan rasio keuangan, dengan kinerja keuangan ya ini. Nah, ini juga seperti itu bagaimana IC itu kemudian bisa berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini beberapa jenis rasio keuangan ya. Bapak semuanya adalah tentang IC. Nah, ini beberapa kutipan IC, ada menurut Cho and Bontis, ada menurut Cima, ada menurut Mar and Suhuma, kan begitu ya ini. Kemudian ada komponen dari IC, ada human capital, ada structural capital atau SC, dan juga ada relational capital atau RC. Nah, Bapak semuanya yang paling banyak dilakukan atau digunakan sebagai pengukuran IC adalah FAID ya ini FAID Bapak semuanya ya ini mengukur kinerja keuangan dari Antepuri. Ini kemudian fundamental variabelnya. Nah seperti ini semuanya yang sudah beberapa riset juga seperti ini ya. Nah, semuanya bab 3 adalah tujuan, manfaat dan tujuan dan manfaat penelitian ya. Ini kalau di proposal ya biasanya adalah setelah dari ini apa rumusan masalah ya. Tapi di buku monograf itu tersendiri di bab 3 gitu ya ini. Nah, ini semuanya berikutnya metode penelitiannya, karena tentunya ada beberapa rumusan masalah sehingga beberapa metode penelitiannya kami gabungkan ya. Ini adalah metode penelitian untuk kinerja keuangan. Ini sampelnya adalah perusahaan farmasi di Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Ini. Nah, ini ya. Ada 17. Nah, kemudian ini adalah yang berikutnya metode penelitian pengaruh IC terhadap kinerja keuangan juga.
Nah, ini seperti ini Bapak semuanya untuk variabel dan indikator variabelnya. Nah, ini sampel penelitiannya juga di urusan farmasi dan juga di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini yang makna kinerja keuangan ya. Ini menggunakan interpretive accounting research ya, kualitatif, tapi kemudian dapat dikategorikan sebagai interpretive accounting research atau riset akuntansi interpretif. Ya ini kita merujuk ataupun juga citasi dari penelitiannya Lehman 2011. Ini kualitatif Bapak Ibu semuanya. Nah ini karena kualitatif, maka ada beberapa informan yang kami jadikan sebagai key informant ketika melakukan in-depth interview dan juga melakukan focus group discussion ya. Ini ada 8 ya. Baik ini adalah dari pihak perusahaan farmasi, kemudian juga mantan dari Kasih Kinerja Keuangan Farmasi, kemudian juga pengamat industri farmasi, peneliti, dan juga tenaga ahli ya. Nah, semuanya bab 5 tentang hasil penelitian dan pembahasan seperti ini. Jadi karena ada 3 rumusan masalah tadi itu, sehingga ada 3 juga hasil penelitiannya ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi pertama tentang kuantitatif, kemudian kuantitatif lagi, yang terakhir adalah kualitatif. Nah ini sebenarnya ya. Yang ini adalah 5.2 tetap dengan menggunakan kuantitatif. Semuanya, jadi buku ini insya Allah sudah beredar di ataupun juga ada di internet, sehingga Bapak Ibu semuanya mencari nama judulnya ini di search di Google, kemudian akan muncul, bisa download ya. Karena memang apa namanya untuk sharing keilmuan. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini juga kami lengkapi dengan panduan wawancara ya. Ini. Nah, ini semuanya ya. Oke. Baik, Bapak semuanya yang ingin mendapatkan buku monograf tersebut dapat searching di internet, kemudian mencari judulnya yang sama, kemudian diklik di Google tersebut, akan muncul tentang buku monograf saya. Terima kasih, semoga manfaat, semoga memberikan keberkahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.